Tumbuhan memiliki dua jenis gerakan yang dibedakan berdasarkan asal rangsangannya, yaitu gerakan endonom dan gerakan etionom. Gerakan endonom adalah gerakan tumbuhan akibat rangsangan dari dalam tubuh tanaman itu sendiri. Gerakan endonom dibagi menjadi dua jenis, yaitu gerakan nutasi dan gerakan higrokopis. Contoh gerakan pada nutasi yaitu pergerakan kloroplas memutar mengelilingi isi sel karena siklosis pada tumbuhan air hidrilla, verticillate atau ganggang. Gerakan higrokopis adalah pergerakan pada bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air di dalam sel tumbuhan. Contoh gerakan higrokopis yaitu membukanya kulit buah polong kedelai yang sudah memasuki masa fisiologis. Yang kedua, gerak etionom. Gerak etionom adalah gerak tumbuhan yang terjadi karena rangsangan dari luar seperti cahaya, suhu, air, sentuhan, zat kimia, dan gravitasi bumi. Gerak etionom dibagi menjadi dua jenis, yaitu tropisme, gerak yang arah geraknya tergantung arah rangsangan, kemudian ada nasti, gerak yang tidak tergantung arah datangnya rangsangan. Pada gerak tropisme dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, fototropisme. Fototropisme adalah gerakan tumbuhan menuju cahaya. Contohnya, bunga matahari yang selalu mengikuti arah cahaya matahari. Pada fototropisme, hormon auksin berperan penting dalam pembelokan batang ke arah datangnya cahaya. Auksin adalah zat pengatur tumbuh yang berperan dalam proses pembelahan dan menginduksi pemanjangan sel. Kedua, geotropisme. Geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Geotropisme dapat disebut juga gravitropisme. Pergerakan tumbuhan yang mengarah ke bawah sebagai respon terhadap gravitasi bumi disebut geotropisme positif. Contohnya adalah pergerakan akar yang tumbuh ke arah tanam. Sebaliknya, tumbuhan yang bergerak menjauhi gravitasi bumi disebut geotropisme negatif. Salah satu contohnya adalah pertumbuhan bata yang bergerak ke arah atas menjauhi tanah. Ketiga, hidrotropisme, yaitu terjadi karena rangsangan air. Contohnya, akar akan tumbuh ke arah tanah yang lembab. Keempat, tigmotropisme, peristiwa membelok atau merambatnya bagian tubuh tumbuhan mengelilingi penopang atau batang tumbuhan lain. Misalnya, sulur tanaman menjalar melilit tiang. Kelima, kemotropisme adalah pergerakan sebagian tubuh tumbuhan menuju arah stimulus zat kimia. Sebagai contoh, pergerakan akar dalam mencapai dan menyerap unsur hara seperti pupuk dari tanah. Gerakan nasti terdiri atas 4 gerak, yaitu yang pertama fotonasti, seismonasti, nitinasti, dan termonasti. Yang pertama kita lihat fotonasti. Fotonasti adalah gerak tumbuhan akibat rangsangan berupa cahaya. Contoh gerakan fotonasti adalah mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada sore hari atau ketika sinar matahari mulai redup dan menutupnya kembali keesokan hari ketika sinar matahari kembali terik. Yang kedua, gerakan seismonasti atau tiknonasti, yaitu gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan. Pergerakan seismonasti dapat diakibatkan oleh rangsangan seperti angin kencang, tetesan hujan, dan panas terik ataupun getaran. Salah satu tanaman yang dikenal melakukan gerakan seismonasti adalah putri malu, di mana daunnya ini menutup ketika disentuh. Niktinasti merupakan pergerakan yang dilakukan oleh bagian tumbuhan sebagai respons terhadap rangsangan dari lingkungan yang gelap. Niktinasti berasal dari istilah Yunani nux
yang berarti malam, sehingga sering disebut gerak tidur. Gerakan ini sering terjadi pada daun polong-polongan yang menutup pada menjelang malam hari dan membuka ketika matahari terbit. Termonasti merupakan gerak bagian tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan berupa suhu. Termonasti dapat diamati dalam perubahan membuka dan menutupnya bunga tulip yang disebabkan oleh fluktuasi suhu yang tiba-tiba. Bunga tulip akan mekar ketika terjadi peningkatan suhu dan kembali tertutup jika suhu turun.